habis masak banyak banget ya. Ada kentang goreng, kol, terus telur sama tomat, ada tempura sama timun sama apa itu namanya cincai ya. Terus ada apa itu namanya timun Jepang ya. Kalau bahasa itunya anehnya itu zucchini atau apa gitu ya. Tapi kalau di sini namanya apa lupa ya Allah. Jekwa lah, itu bahasa Mandarinnya jekwa. Terus ada semur ayam, ada mas udang juga. Itu semuanya dipasrahin ke aku. Jadi majikan itu pasrah, mau dimasak kayak gimana pun. Hai. Ini aku mau nyuci piring, dipanggil mbahku tadi dan aku ya ganti baju lah. Males pakai baju tebel-tebel, aku besok pakai lagi buat ke Taipei. Ya, ini jam 2:06 baru selesai makan. Kalau makan siang itu sering banget telat ya, makanya sering kelaparan. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengar yang peminitan sari wong cilacap orang kabar kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin rabbal alamin. Jadi ini udah jam 9. Mbak Upi mau siap-siap nganter Simbah ke salon depan rumah mau cuci rambut seperti biasa. Dan hari ini karena hujan dan yang gak hujan gede sih, gerimis-gerimis mendung mengundang apa itulah. Pokoknya gerimis lah. Gerimis sedikit hujan dan dingin ya. Jadi hari ini aku pakai baju hangat karena takut kanmau. Kanmau itu apa? Masuk angin ya. Kanmau itu bahasa Mandarinnya. Bahasa Indonesianya masuk angin. Jadi besok karena ada jadwal ke Taipei untuk terapi akupuntur. Jadi seperti biasa ya sebelum terapi itu rambutnya Simba itu harus dalam kondisi bersih dan tidak berminyak karena biar bisa ditusuk jarum di bagian kepala. Karena Simbaku itu setiap kali ke sana itu harus banget yang namanya ditusuk jarum itu di bagian kepala, di bagian atas dan belakang, terus juga ada pinggang, sebelah punggung sini ada juga. Tapi mohon maaf aku tidak bisa memvideokan satu persatu karena itu adalah privasi mbahku sendiri. Oke, tadi aku habis ngeberesin piring ya. Piring mangkok di itu sedikit, itu bagian mangkok-mangkok yang besar aku taruh di sini. Kalau misalkan ketahuan sama Mbak Nini itu sebenarnya nggak boleh, tapi karena aku bandel, jadi akhirnya ya udahlah aku terus itu aja. Yang penting nggak ketahuan. Jadi kalau misalkan udah kering cepet-cepet dikeluarin aja, taruh di laci. Gitu aja. Ini adalah kelasnya kakek. Hari ini kakekku pergi sekolah ya. Nggak tahu sekolah apa, pokoknya setiap hari Rabu itu kalau misalkan nggak libur itu dia pasti pergi sekolah. Dan Mbah Nini ku masih tidur. Nanti mau tak bangunin karena Mbah Nini itu orangnya lelet. Jadi takut telat ke salonnya. Nanti mau ke salon jam 9:30 harus udah jam 10:30 udah harus nyampe di salonnya. Jadi karena Mbah Nini itu kan orangnya lelet banget. Kalau nggak dibangunin nanti kelapasan. Aku juga mau nyiapin telur buat mbahku. Ini mbahku itu hampir setiap pagi makan telur ya. Cuci dulu, bukan nambeleke. Jadi kalau masak telur di sini tuh dimenitin ya, nih aku deketin tripodnya. Jadi kayak gini telur ya, dimasukin ke air dingin.
dan diputar seperti ini. Kalau udah mendidih itu dikasih timer 2 menit ya. 2 menit kayak gini. Nih. Ini dipencet kalau misalkan telurnya itu udah mendidih, airnya maksud aku. Dipencet kalau airnya sudah mendidih, baru dipencet tombol start ya. Sekarang jangan dipencet dulu. Sekarang tugasnya aku adalah muter-muter sampai airnya mendidih. Diputer-puter gini biar kuning telurnya itu pas di bagian tengah, teman-teman. Ini sebenarnya kalau telur dimasak cemplung gitu aja udah matang ya. Tapi di sini aturannya beda karena Mbak Nini tuh lebih suka kalau kuning telurnya itu di bagian tengah. Puter-puter seperti ini, teman-teman. Tapi ya jangan terlalu kenceng karena bisa pecah nanti di dalam airnya. Jadi semalam itu aku juga habis masak banyak banget ya. Ada kentang goreng, kol, terus telur sama tomat, ada tempura sama timun sama apa itu namanya cincai ya. Terus ada apa itu namanya timun Jepang ya. Kalau bahasa itunya anehnya itu zucchini atau apa gitu ya. Tapi kalau di sini namanya apa lupa ya Allah. Ciekwa lah, itu bahasa Mandarinnya ciekwa. Terus ada semur ayam, ada mas udang juga. Itu semuanya dipasrahin ke aku. Jadi majikan itu pasrah, mau dimasak kayak gimana pun pasrah banget. Udah maksudnya karena aku udah di sini tuh udah lama banget ya, kerja di rumah ini tuh udah lama banget. Jadi majikan itu udah nggak perlu ngajarin satu persatu. Dulu pas awal aku kerja di sini itu kayak masak itu serba ditungguin, ini harus gini, ini harus gini. Aduh risih banget, padahal ya bumbunya cuma kecap asin, saus tiram apa gitu ya. Nah habis itu matang semua ya, karena kemarin malam itu anak bahku itu pulang, jadi masak lumayan banyak. Dan seperti biasa aku tuh makan di depan sama mereka, jadi aku tidak bisa memvideokan, kecuali kalau makan di restoran itu aku bisa bebas ngevlog. Yang nggak bebas banget juga sih, tapi karena mereka itu berpakaian lebih rapi dari biasanya, jadi mereka tuh lebih pede mungkin ya, jadi mereka mau di video. Kalau misalkan makan biasa itu kayak mau di video tuh sungkan, jadi aku juga nggak enak sendiri, takut kalau lagi kerja itu mainan HP terus dikiranya gitu. Jadi aku ngevlog pun melihat-lihat situasi, jadi tidak semua yang aku kerjakan itu di video gitu ya. Jadi kadang aku di sini cuma memberikan gambaran aja tentang pekerjaan menjadi seorang TKW di Taiwan itu seperti apa. Yang kalau apa ya, sering menonton video aku tuh tahu kerjaan aku di sini tuh bukan pekerjaan yang enteng, ringan dan nutuli HP saja, itu bukan. Jadi hampir setiap hari aku tuh sibuk. Nih udah mendidih teman-teman, aku pencet ya 2 menit. Kalau misalkan udah nyampe 2 menit, ini apinya aku matikan aja dan telurnya direndam aja di air panas biar matang telurnya ya, jadi nggak boros gas. Ilmu ibu-ibunya ini udah mendarah daging. Meskipun belum ibu-ibu tapi udah mendarah daging ilmu pelitnya ya. Panas, biarin aja dulu. Karena ini masih muter juga nggak apa-apa, jadinya biarin aja. Oke, ini aku mau tak bangunin baku dulu ya, karena telurnya juga udah selesai aku masak. Jadi takut kesiangan, Simbah belum bangun nanti malah tukang salonnya merenggut ya, karena Simbah kesananya itu lelet telat gitu ya. Jangan di skip videonya, masih lanjut ya. Dan Simbahku udah tak bangunin, ini barang bawaan baku, ada minum, payung, topi, kacamata, pampers ada di bawah, ada tisu juga, pokoknya macam-macam bawaannya. Ada masker juga, masker cadangan, pokoknya banyak banget bawaannya ya teman-teman. Udah kayak momong bayi gitu ya. 哎呀，后面也要短吗？你不是说你儿子说你每次剪得太短？就修一下也行，这样子才把东西得到派出所。A few minutes later. Hai.
Harus dipanggil nenekku. Ini aku mau nyuci piring, dipanggil mbahku tadi. Ini anginnya semeripit. Ya ini aku ganti baju lagi pas pulang ke rumah. Tadi kan niatnya habis dari salon itu ke pasar, cuma tadi hujan. Jadi nggak jadi ke pasar. Akhirnya balik lagi dan aku ya ganti baju lah. Males pakai baju tebel-tebel, aku besok pakai lagi buat ke Taipei. Soalnya baju kayak gitu susah nyucinya. Jadi aku ngirit. Ini siang hari ini aku makan tadi itu makan sisa kemarin ya. Ini jam 2:06 baru selesai makan. Terus tadi juga ada ngebuang apa itu sisa-sisa sayur kemarin itu dibuang banyak banget, itu taruh di ember khusus pembuangan sisa makanan ya. Tadi aku nggak bikin video karena aku hari ini siang ini makan sama mbahku. Siang ini aku makannya nggak misah ya. Biasanya kalau aku misah itu aku bikin vlog, tapi kali ini aku nggak misah, jadi aku nggak bikin vlog. Ini meskipun siang tapi perabotnya lumayan banyak juga, karena ini nyuci piring yang bekas sayur kemarin itu loh. Kan masih ada sisa di kulkas, aku panasin terus aku habisin lagi dimakan bareng kakek sama nenekku. Aku tuh di sini kalau makan siang itu sering banget telat ya, makanya sering kelaparan. Kalau yang baru pertama jadi TKW mungkin kaget ya. Ya jadi TKW kok gini banget. Tapi aku udah terbiasa di suasana seperti ini, jadi biasa ya. Cuma ya kalau misalkan lagi keluar, kalau misalkan mbahnya gimana gitu, aku kadang suka bawa jajan atau permen apa gitu ya, buat ganjel perut. Pekerjaanku setiap hari seperti ini teman-teman, bisa dibilang monoton. Jaga lansia, masak, bersih-bersih, gajian, nutuli HP. Mantap, jiwa raya merdeka pokoknya. Tinggal dibilas teman-teman. Ini tak singkirin dulu. Ini punya mbahku, ini nggak usah pakai sabun. Ini sebenarnya cuma buat nuang air panas aja sih. Taruh sini dulu. Jadi kalau di sini tuh kalau ngebilas piring mangkok kayak gini ya, harus pakai spons yang bersih lagi biar makin bersih. Tapi kalau di rumah majikan kalian nggak pakai ya nggak apa-apa. Aku di sini ya manut aja lah, manut majikan.
majikan bilang ayo api, kecuali kalau memang benar-benar berbanding terbalik dengan keinginanku, maksudnya kayak yang aduh ngeselin gitu ya, jangan diturutin. Kayak misalkan lagi hujan, si nenek minta kemana, ya kita jangan nurutin, hujan-hujan kok minta pergi. Bentar guys, dipanggil, matiin dulu. Dia ada temennya mbahku datang. Ini tak bisa-bisa ini piringnya. Nah teman-teman, seperti itulah aktivitas aku di siang hari. Piring mangkok udah bersih, dan itu tadi aku habis ngerebus tahu. Biasa kalau pulang dari pasar pasti aku rebus tahunya biar nggak basi kalau taruh di kulkas. Dan aku nunggu dingin dulu, baru aku masukin kulkas ya, biar nggak basi juga. Kalau misalkan masih panas itu nggak boleh dimasukin ke kulkas. Dan ini dapur aku udah bersih, sampahnya udah aku kumpulin, sampah sisa makanan juga udah aku tutup. Yang ini sampah sisa makanan nih, yang ini sampah biasa, nanti aku keluarin. Dan aku mau pamit istirahat dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.